2020 has already brought tensions between the United States and Iran to boiling point. A diplomatic breakthrough between Washington and Tehran seems unlikely, but a more modest truce to de-escalate tensions and avoid both a nuclear and regional crisis could still be achieved. In Afghanistan, more people die as a result of fighting than in any other conflict in the world. Yet the United States and the Taliban could still make a deal that sets the stage for peace talks among Afghans. Recent talks between Saudi Arabia and Houthi rebels provide a window for peace in Yemen and relief for the world's worst humanitarian crisis. But that window could close soon, especially if heightening US-Iran tensions spill into Yemen. Ethiopia's transition under Prime Minister Abiy Ahmed remains a source of hope. But as ethnic strife surges, some warn that the country could fracture, as Yugoslavia did in the 1990s, with disastrous consequences for an already troubled region. Burkina Faso is the latest country in Africa's Sahel region to fall victim to Islamist militancy. Violence has spread across many rural areas and risks spilling south to countries on the Gulf of Guinea. Foreign powers have upped their involvement in Libya, making attempts to reach a peace deal more difficult. The result is likely to be either a destructive stalemate or a takeover of the capital Tripoli that prolongs militia fighting. Selamat siang Pak, izin saya Amos Yombing dengan NIM 4012311063 ingin menyampaikan terkait tugas penyelesaian sengketa internasional, yaitu jelaskan secara detail prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa internasional serta berikan contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Terkait prinsip-prinsip yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan antar negara. Berikut diantaranya. 1. Penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap sengketa internasional harus diselesaikan dengan cara-cara damai, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB. Contohnya, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Yang kedua adalah prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Negara-negara yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang mereka anggap paling sesuai. Prinsip ini diakui dalam Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB. Contohnya, maritim antara Filipina dan Tiongkok di Lautan Cina Selatan. Di masa Filipina memilih untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan arbitrasi permanen pada tahun 2013. Yang ketiga adalah prinsip kesepakatan para pihak atau sekuensi. Penyelesaian sengketa internasional harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Tanpa kesepakatan, penyelesaian sengketa tidak dapat dilaksanakan. Contohnya seperti Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang menjadi dasar negosiasi perdamaian di Timur Tengah. Keempat adalah prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan. Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mereka. Contohnya kasusnya adalah dalam arbitrasi internasional, para pihak dapat memilih untuk menerapkan hukum nasional tertentu, hukum internasional, atau kombinasi keduanya. Yang kelima adalah etikat baik atau good faith. Negara-negara harus menyelesaikan sengketa mereka dengan etikat baik, yang berarti mereka harus benar-benar berniat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tidak menggunakan proses penyelesaian sengketa sebagai taktik penunda atau untuk tujuan yang tidak patut. Contohnya, negosiasi antara Inggris, Argentina pasca perang, plakat atau Falklands untuk menormalisasi hubungan diplomatik. Yang keenam adalah larangan intervensi dalam urusan domestik negara lain. Negara tidak boleh mengintervensi urusan dalam negeri orang lain selama proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini dijamin oleh Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB. Contoh kasusnya adalah beberapa negara yang terdapat intervensi asing dalam konflik internal Suriah. Yang ketujuh adalah prinsip a question of local prudence. Sebelum membawa sengketa itu ke tingkat internasional, supaya penyelesaian dalam negeri harus sudah ditempuh terlebih dahulu. Contoh kasusnya, kasus interhandle antara Swiss dan Amerika Serikat
tahun 1959 di mana Mahkamah Internasional menolak klaim Swiss karena upaya hukum domestik belum sepenuhnya ditempuh. Yang kedelapan adalah prinsip estoppel. Negara tidak boleh mengingkari atau menarik kembali pengakuan atau pernyataan yang telah dibuat sebelum hal tersebut menimbulkan ketergantungan pihak lain. Contohnya adalah kasus Temple of Red Fear antara Kamboja dan Thailand tahun 1962, di mana Thailand tidak dapat menarik kembali pengakuannya atas peta yang menentukan kuliah terhadap di wilayah Kamboja. 9 adalah prinsip equity profit juris. Prinsip ini menyatakan bahwa batas-batas wilayah negara yang baru merdeka harus mengikuti batas-batas administrasi yang belum ada semasa kolonial. Contohnya, penentuan batas-batas negara di Afrika Selatan dikoloniasi yang sebagian besar mengikuti batas-batas koloniali. Yang 10 adalah prinsip jus cons, di mana norma-norma hukum internasional bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan dalam penyelesaian sengketa internasional. Contohnya, larangan negosida, perbudakan, dan penyiksaan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian sengketa apapun. Yang ke-11 adalah prinsip pasca sunt servant. Perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan etikat baik dalam penyelesaian hasil penyelesaian sengketa. Contohnya, penyelesaian perjanjian Dayton 1995 yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina. Prinsip proportionalitas. Tindakan yang diambil dalam penyelesaian sengketa harus memproporsionalkan dengan tujuan yang dicapai. Contohnya, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang melanggar resolusi internasional harus proporsional dan tidak dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi penduduk sipil. Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 Unclos 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia, kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak, confidence building measures. Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola celah Timor. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional, melalui High Council, sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional, MI. Indonesia, mungkin saja, trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat, dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis, serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti, Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini, klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah.